Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan berkomentar juga ya. Bab 713, Bahaya Pemusnahan. Ye Guan tidak bercanda, dia serius. Karena dia merasa ini sepenuhnya mungkin dilakukan. Dengan kata lain, dengan alam kosmik ini, dia dapat membunuh orang di jutaan bintang. Ketahuilah lokasi Anda dan Anda akan mati. Keterampilan pedang baru muncul di benak Ye Guan. Lou Deyu membawa Ye Guan dan mereka berdua ke loteng. Loteng itu sangat elegan, dengan meja teh dan dua rak buku berisi buku-buku kuno. Lou Deyu tiba-tiba berkata, "Tuan Ye, silakan duduk." Ye Guan mengalihkan pandangannya dari rak buku, lalu duduk di hadapan kedua gadis itu. Dia sedikit penasaran. "Nona Lou, apakah ini buku-buku kuno dari era peradaban dewa?" Lou Deyu mengangguk, "Ya, Ye Guandao, bolehkah saya menontonnya?" Lou Deyu melirik Ye Guan dan mengangguk, "Tentu saja." Kingzi di samping tiba-tiba merasa tidak puas. "Deyu, kamu sangat memihak. Ketika saya datang ke sini, kamu butuh waktu lama sebelum kamu bersedia menunjukkannya kepadaku. Tapi sekarang, kamu setuju begitu Tuan Muda Ye datang. Aku benar-benar marah. Bunuh aku." Lou Deyu memutar matanya ke arah Kingzi dan tidak berkata apa-apa. Faktanya, buku-buku kuno itu sangat berharga, karena juga berisi beberapa metode budidaya kekuatan magis dari peradaban era pengetahuan ilahi. Kecuali orang-orang dari peradaban ilahi, pada dasarnya tidak mungkin untuk menyebarkannya ke peradaban lain. Tetapi di sana tidak mungkin. Ye Guan di depanku terlalu murah hati. Maka Guan Xuanfa sangat bertentangan dengan surga, dan orang-orang memberikannya begitu mereka berkata, "Bagaimana dia bisa pelit?" Lou Deyu menuangkan secangkir teh spiritual untuk Ye Guan, dan kemudian berkata, "Tuan Ye, saya baru saja mendengar bahwa Anda adalah pewaris Senyi." Ye Guan mengangguk. "Ya," Lou Deyu berkata dengan lembut, "Senyi memang orang yang luar biasa. Sayang sekali." Ye Guan sedikit penasaran, "Nona Lou juga mengenal Senyi?" Lou Deyu mengangguk. "Aku pernah bertemu dengannya sebelumnya." Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan. "Jadi Tuan Ye ingin membangun kembali tatanan kosmik?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Lou Deyu hendak berbicara tetapi berhenti. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Nona Lou bisa berbicara." Lou Deyu berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Ye, dengan segala hormat, mungkin sangat sulit untuk membangun tatanan kosmik. Anda juga tahu bahwa gaya di alam semesta itu kompleks, dan setiap gaya memiliki kepentingan dan ingin berintegrasi. Semua kekuatan membuat mereka mengikuti aturan ketertiban. Itu sulit." Ye Guan sedikit mengangguk. "Aku tahu." Kingzi di samping juga berkata, "Saya rasa saya bisa mencobanya." Lou Deyu memandang Kingzi, yang tersenyum dan berkata, "Faktanya, tatanan Senyi tidak dapat dikatakan gagal total. Setidaknya selama periode waktu dia berada di sana, alam semesta Senyinya berkembang dengan sangat baik dan menarik banyak orang. Orang kuat itu pergi ke sana, dan bencana kosmik alam semesta Senyi memang tertunda. Oleh karena itu, menurut saya bukan tidak mungkin alam semesta dan semua makhluk hidup bisa hidup berdampingan sepanjang waktu. Semua makhluk hidup adalah roh, semuanya egois. Semua orang ingin menjadi yang terkuat. Dan jika Anda ingin menjadi yang terkuat, Anda harus menjarah alam semesta. Begitu Anda menjarah terlalu banyak, alam semesta akan membalas." Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Pertanyaan ini memang tidak bisa dijawab. Lou Deyu mengangguk.
Masalah intinya adalah bahwa kelompok orang yang dapat menegakkan ketertiban adalah yang terkuat. Membangun tatanan baru berarti membiarkan mereka membatasi diri. Tidak ada yang akan melakukan itu. Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Lakukan selangkah demi selangkah. Aku tidak terburu-buru." Lou Deyu mengangguk sedikit. "Tuan Ye, saya punya ide. Apakah Anda ingin mendengarnya terlebih dahulu?" "Ye Guandao, tolong beritahu saya." Lou Deyu berkata dengan serius, "Saya ingin bekerja sama dengan Anda." Ye Guan sedikit terkejut. "Kerja sama?" Lou Deyu mengangguk, "Ya, kerja sama." "Ye Guandao, bagaimana cara bekerja sama?" Lou Deyu berkata, "Pertukaran yang beradab." Mendengar ini, ekspresi Kingzi tiba-tiba menjadi serius. Karena pada tahun itu, kepala leluhur telah mengusulkan pertukaran beradab kepada Lou Deyu, tetapi Lou Deyu menolak. Apa itu pertukaran peradaban? Artinya, dua peradaban saling bertukar teknologi dan seni bela diri terbaik mereka. Nenek moyang para leluhur ingin bertukar pikiran dengan Lou Deyu saat itu. Tetapi Lou Deyu menolak. Meskipun para leluhur sedikit tidak senang dengan hal ini, mereka tidak berani memaksanya. Meskipun peradaban pengetahuan ilahi kini telah sepenuhnya menurun, peradaban ini bukannya tanpa kartu truf dan pendukung. Suku Xianling memiliki keraguan, jadi semua orang hidup damai. Tentu saja, alasan utamanya adalah Lou Deyu memiliki hubungan yang baik dengan Kingzi, dan mereka telah berkomunikasi satu sama lain. Oleh karena itu, klan Xianling tidak ingin membuat segalanya menjadi terlalu ekstrim sekaligus. Bukan tidak mungkin melakukannya selangkah demi selangkah. Ye Guan sedikit penasaran, "Nona Lou, pertukaran yang beradab." Kingzi tersenyum dan berkata, "Itu hanyalah dua peradaban yang bertukar teknik peradaban, latihan, sains dan teknologi, kekuatan magis, Del." Ye Guan memandang Lou Deyu, "Waktu dan ruang khusus apa yang paling ingin diketahui Nona Lou?" Lou Deyu tidak menyembunyikan apapun dan sedikit mengangguk. Ye Guan tersenyum pahit. "Sejujurnya, saya juga mempelajari ruang dan waktu ini. Ruang dan waktu ini terlalu dalam. Bahkan sekarang, saya hanya menggores permukaannya saja." Lou Deyu sedikit bingung. "Bukankah bibimu mengajarimu rahasia ruang dan waktu ini?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Tidak, dia membiarkan aku memikirkannya sendiri." Lou Deyu berpikir sejenak, lalu berkata, "Bagaimana dengan ini? Saya akan mempelajarinya dengan Anda. Dan sebagai imbalannya, saya bersedia berbagi peradaban pengetahuan ilahi saya dengan Tuan Ye." Ye Guan hampir tidak ragu-ragu dan langsung mengangguk, "Oke." Lou Deyu memandang Ye Guan, "Tuan Muda Ye, sejujurnya, Anda sedikit dirugikan." Ye Guan melambaikan tangannya. "Karena kamu adalah teman gadis Kingzi, kamu adalah temanku, dan karena kamu adalah seorang teman, jangan khawatir." Mendengar ini, Kingzi di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Ye Guan, dan senyuman tiba-tiba muncul di wajah cantiknya. Lou Deyu melirik Ye Guan dan sedikit mengangguk, "Oke." Ye Guan sebenarnya ingin mempelajari ruang dan waktu khusus ini dengan orang lain. Lagi pula, idenya sendiri terbatas. Jika dia mempelajarinya dengan beberapa orang yang mampu, dia mungkin bisa menemukan lebih banyak cara untuk melakukannya. Dan Kingzi dan Lou Deyu di depan mereka tidak diragukan lagi adalah kandidat yang tepat. Ye Guan juga berbagi pedangnya yang tertunda dengan Kingzi dan Lou Deyu. Setelah melihat pedang Ye Guan yang tertunda, kedua wanita itu sedikit terkejut. Lou Deyu berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Ye,
keterampilan pedangmu sangat kuat. Kingzi juga mengangguk sedikit, dengan ekspresi agak serius di wajahnya. Melihat seluruh generasi muda nenek moyang kita, mungkin hanya putra suci dan gadis suci yang dapat menahan keterampilan pedangmu. Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bertarung dengan adil, jadi aku tidak akan mengungkapkan keterampilan pedangmu kepada sukuku." Ye Guan tersenyum, lalu berkata, "Apakah menurutmu masih ada ruang untuk peningkatan dalam keterampilan pedangku?" Memiliki, kedua wanita itu berbicara hampir bersamaan. Begitu mereka selesai berbicara, kedua wanita itu saling memandang dan kemudian tertawa. Lou Deyu berkata, "Bicaralah dulu." Kingzi tersenyum dan berkata, "Bicaralah dulu." Lou Deyu berpikir sejenak, lalu berkata, "Tuan Ye, ada 3 hal menakutkan tentang keterampilan pedang Anda. Salah satunya adalah misteri keterampilan pedang ini, karena muncul tanpa peringatan, meskipun itu adalah pedang yang kuat yaitu 80% ilahi. Atau, Anda mungkin tidak dapat bertahan melawannya. Yang kedua adalah kemampuan pedang Anda yang dapat diprediksi. Kesadaran tempur Anda sangat menakutkan. Begitu kesadaran tempur lawan tidak sebaik Anda, maka lawan tidak akan memiliki apa-apa yang harus dilakukan di depan skill pedang misteriusmu. Kekuatan untuk melawan. Hal menakutkan ketiga adalah kekuatan ruang dan waktu, yang menekan semua ruang dan waktu yang ada." Setelah mengatakan ini, dia berdiri perlahan. Untuk 2 yang pertama, Tuan Ye hampir mencapai batas dari apa yang bisa dia lakukan sekarang, tetapi Tuan Ye belum memanfaatkan penindasan ruang dan waktu ini dengan baik. Ye Guan sedikit penasaran, penindasan ruang dan waktu. Lou Deyu mengangguk, "Seperti yang kita semua tahu, dunia yang kita tinggali hanyalah satu bidang ruang dan waktu. Tetapi ruang dan waktu sangatlah berat. Karena ruang dan waktu khusus Tuan Ye dapat menekan ruang dan waktu ini, ia juga dapat menekan ruang dan waktu ini, memperbudak ruang dan waktu ini." Mendengar ini, Ye Guan tiba-tiba menjadi tertarik, budak ruang dan waktu. Lou Deyu mengangguk, "Ya, biarkan ruang dan waktu yang tak terbatas ini bekerja sama denganmu." Ye Guan sedikit menyipitkan matanya, "Wilayah." Jejak keterkejutan muncul di mata Lou Deyu, "Bagaimana kamu tahu?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bibiku sebenarnya mengingatkanku untuk mencoba menggunakan domain tersebut sebelum dia pergi. Tapi dia tidak banyak bicara." Lou Deyu mengangguk dan berkata dengan serius, "Tuan Ye, ilmu pedang Anda sangat mendalam, sehingga Anda pasti telah memahami domain pedang. Saran saya adalah Anda dapat mengintegrasikan domain pedang Anda dengan ruang dan waktu tak terbatas ini serta ruang dan waktu khusus Anda untuk membentuk alam pedang ruang waktu khusus. Menurutku, akan sangat menakutkan." Kingzi mengangguk sedikit. "Apa yang menurut saya mirip dengan apa yang dikatakan Deyu. Dari segi teknik, Tuan Ye telah mencapai batasnya dan hampir tidak ada kemungkinan untuk ditingkatkan. Oleh karena itu, kami hanya dapat meningkatkannya dari segi kekuatan. Tuan, kamu sebaiknya mencoba-mencoba." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya akan mencobanya sekarang." Setelah mengatakan itu, dia perlahan menutup matanya. Segera, domain pedang menyelimuti sekeliling, dan Ye Guan melepaskan niat pedangnya yang tak terkalahkan. Niat pedang tersebut mengandung kekuatan menunda ruang dan waktu. Ye Guan mulai mencoba menekan ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya dan membiarkan mereka bekerja sama dengannya. Tentu saja, awalnya tidak begitu mulus, tetapi tak lama kemudian, waktu dan ruang khusus itu mulai bekerja sama. Tidak mungkin, penundaan ruang dan waktu terlalu menakutkan,
mereka tidak berani untuk tidak bekerja sama. Di sisi lain, Lou Deyu menatap Ye Guan. Jika dia benar-benar menguasai domain pedang ruang waktu khusus ini, bahkan orang suci dan orang suci nenek moyangmu tidak akan bisa menandinginya. Kingzi tidak berkata apa-apa. Lou Deyu menoleh untuk melihat Kingzi. Apakah kamu ingin dia menang? Kingzi menggelengkan kepalanya sedikit. Deyu, mereka bertarung dalam duel yang adil. Saya akan sangat senang jika suku Xianling menang. Dan saya juga akan sangat senang jika dia menang. Suku Xianling mampu untuk menang. Dan juga bisa mampu untuk kalah. Lou Deyu menggelengkan kepalanya. Hanya karena kamu berpikiran seperti itu bukan berarti beberapa orang dari suku Xianling juga bisa berpikiran seperti itu. Kingzi mengerutkan kening. Lou Deyu berkata dengan tenang, Kingzi, kita adalah teman, jadi saya harus mengingatkan Anda bahwa orang yang menciptakan ruang dan waktu khusus ini tidaklah sederhana. Kekuatan pihak lain benar-benar menakutkan, tidak seperti sebelumnya. Jika Anda, para leluhur, berani untuk memainkan trik ini mungkin berisiko menghancurkan klan. Bab 714, Pertarungan Hidup dan Mati, Bahaya Genosida. Kingzi langsung kaget saat mendengar perkataan Lou Deyu. Dia sebenarnya merasa bahwa bibi di belakang Ye Guan jelas bukan orang biasa. Tapi apakah terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa tempat di mana leluhur dihancurkan terlalu dibesar-besarkan? Seolah dia tahu apa yang dipikirkan Kingzi, Lou Deyu berkata dengan tenang, menurutmu aku bersikap khawatir? Kingzi menggelengkan kepalanya. Deyu, orang yang menciptakan ruang dan waktu ini, apakah dia sudah mencapai 100% keilahian? Untuk menghancurkan leluhur, 90% keilahian pasti tidak akan mampu melakukannya. Lou Deyu memandang Ye Guan dari kejauhan dan berkata dengan lembut, bukankah nenek moyangmu juga berpikir bahwa Senyi tidak dapat mencapai 100% keilahian saat itu? 100% ilahi, Kingzi tetap diam. Dia tahu bahwa waktu dan ruang khusus ini lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Lou Deyu tidak berbicara lagi, hanya menatap Ye Guan dari kejauhan, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ledakan, pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba meletus dari domain pedang Ye Guan di kejauhan, dan dengan munculnya aura ini, seluruh langit berbintang mendidih dalam sekejap. Kingzi tampak serius, dia berhasil sekarang. Sedikit kerumitan muncul di mata Lou Deyu, mudah dimengerti, sungguh monster. Di kejauhan, Ye Guan sangat bersemangat, karena dia berhasil. Dia berhasil menggabungkan ruang dan waktu tanpa batas dengan domain pedang serta ruang dan waktu khusus. Tapi sekarang, jika lawan berada dalam wilayah pedangnya, dia akan ditekan oleh ruang dan waktu yang tertunda serta kekuatan ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa dia hampir tak terkalahkan dalam domain pedang. Di bawah level ke-9, Tuan Ye seharusnya tidak memiliki saingan. Saat ini, Lou Deyu perlahan berjalan mendekat. Ye Guan menoleh untuk melihat Lou Deyu, tersenyum dan berkata, bagaimana jika itu 90% ilahi? Lou Deyu berkata dengan tenang, Tuan Ye bukanlah lawan. Ye Guan terdiam. Lou Deyu berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Ye seharusnya melihat kekuatan 90% keilahian. Ye Guan memikirkan pemimpin sekte masa lalu lagi. Saya harus mengatakan bahwa ketika saya memikirkan wanita ini, perasaan tak terkalahkan sebelumnya menghilang tanpa jejak. Wanita itu begitu kuat hingga membuat orang putus asa. Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba menatap Lou Deyu. Nona Lou berada pada tingkat ketuhanan 80%. Lou Deyu mengangguk. Ya,
Saya mencapai 80% keilahian pada usia 26 tahun, dan ribuan tahun telah berlalu sejak saat itu. Ekspresi Ye Guan membeku. Dia mencapai 80% keilahiannya pada usia 26 tahun. Monster macam apa dia? Namun, saya telah terjebak di dunia ini selama bertahun-tahun. Memalukan, Lou Deyu berkata dengan lembut. Meskipun tampaknya hanya satu langkah, langkah ini telah membuat bingung banyak orang jenius dan monster. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba melihat ke arah Ye Guan. Saya mendengar bahwa Senyi memiliki buku catatan yang mencatat metode budidaya setiap tingkat alam Shinto. Ye Guan mengangguk. Di tanganku, Lou Deyu mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Meskipun dia sangat ingin melihatnya, dia juga tahu bahwa dia tidak berhutang apapun padanya. Jadi akan sedikit serakah untuk berbicara seperti ini lagi. Pada saat ini, Kingzi di samping tiba-tiba berkata, "Tuan Ye, bisakah Anda menggunakan domain pedang Anda lagi?" Ye Guan mengangguk. Oke. Setelah itu, dia langsung menggunakan domain pedangnya, dan dalam sekejap, domain pedang tersebut menyelimuti kedua wanita tersebut. Dalam domain pedang ini, tidak hanya niat pedang Ye Guan, tetapi juga kekuatan ruang dan waktu yang tertunda serta ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Begitu domain pedang muncul, kedua wanita itu merasa seolah-olah ada 10.000 gunung yang menekan mereka, sehingga sulit bernapas. Ekspresi Kingzi sangat serius. Bahkan seseorang dengan 80% kekuatan suci tidak akan mampu mengalahkan alam pedang Tuan Ye. Lou Deyu mengangguk sedikit. Jika alam Tuan Ye lebih tinggi dan dia melepaskan lebih banyak kekuatan untuk menunda ruang dan waktu, bahkan jika dia bertemu dengan seseorang yang 90% dewa, dia mungkin bisa bertarung. Tentu saja, akan ada banyak penundaan, kekuatan waktu dan ruang. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jangan terburu-buru, luangkan waktumu. Lou Deyu melirik Ye Guan dan sedikit mengangguk. Ye Guan tiba-tiba berkata, Nona Lou ingin mempelajari kekuatan penundaan ruang dan waktu, haruskah dia memasuki menara atau tidak? Lou Deyu menggelengkan kepalanya sedikit. Tuan Ye, berikan saja aku pedang niat yang berisi kekuatan penundaan ruang dan waktu. Ye Guan mengangguk. Oke. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk sedikit, dan pedang Yi mendarat dengan mantap di depan Lou Deyu. Lou Deyu mengambil pedang niat. Dia melirik ke arah Ye Guan dan kemudian berkata, meskipun alam Tuan Ye rendah, niat pedang ini telah memasuki alam dewa. Sungguh menakjubkan. Ye Guan hendak berbicara. Saat ini, Kingzi di samping tiba-tiba berkata, Tuan Ye. Ye Guan menoleh untuk melihat ke arah Kingzi, yang berkata dengan suara yang dalam, Tuan Ye, saya baru saja menerima kabar dari saudara saya, Naibi lebih cepat dari jadwal. Di muka, Ye Guan tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sepertinya para jenius dan monster dari suku Xianling tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kingzi mengangguk. Dia tahu bahwa ini tidak diragukan lagi adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi para leluhur yang jenius untuk menjadi terkenal. Jenis yang akan dikenang selamanya, Ye Guandao. Kalau begitu ayo kembali. Kingzi mengangguk. Oke. Ye Guan memandang Lou Deyu dan berkata, Nona Lou, pergilah. Setelah mengatakan itu, dia dan Kingzi berbalik dan menghilang di ujung langit berbintang. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di samping Lou Deyu. Dia melihat kedua Ye Guan yang menghilang di kejauhan dan berkata dengan suara yang dalam, Nona, jika kita mendapatkan menara kecil itu. Kegilaan,
Lou Deyu menatap dingin ke arah lelaki tua di sampingnya. Apakah ini sesuatu yang bisa kami curi jika kamu membutakan mata anjingmu? Orang tua itu sedikit menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Lou Deyu berkata tanpa ekspresi, jika keserakahan lebih besar daripada kekuatan, itu adalah kebodohan. Saat dia berbicara, dia perlahan menutup matanya. Jika orang ini bisa bergabung dengan kita, maka kebangkitan peradaban kita akan. Orang tua itu tidak berani bicara lagi. Ye Guan dan Qingzi kembali ke klan Xianling, dan mereka pergi ke kuil Xianling bersama-sama. Sepanjang jalan, orang-orang klan Xianling akan berhenti dan menatap Ye Guan ketika mereka melihat mereka. Ye Guan tiba-tiba berhenti, lalu menoleh untuk melihat Qingzi di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan pergi sendiri." Qingzi menoleh ke arah Ye Guan. "Apakah kamu takut melibatkanku?" Ye Guan mengangguk karena dia menemukan bahwa beberapa mata leluhur menjadi sedikit tidak baik ketika mereka melihat ke arah Qingzi. Perlombaan ini sangat eksklusif. Qingzi menggelengkan kepalanya. "Saya tidak peduli." Ye Guan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Qingzi memelototinya, "Jangan menjadi ibu mertua. Ayo pergi." Karena itu, dia langsung meraih lengan Ye Guan dan pergi. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Oke." Segera, keduanya datang ke kuil Roh Kudus. Tuan yang bijaksana telah lama menunggu di sini. Melihat Ye Guan, guru yang bijak berkata, "Tuan muda Ye, Anda seharusnya sudah mengetahui hal ini. Kali ini, kompetisi akan diadakan terlebih dahulu. Jika Anda tidak keberatan, kita bisa mulai besok." Ye Guan mengangguk, "Tidak masalah." Guru yang bijak memandang Ye Guan. "Karena kamu mengalahkan King Ling, salah satu dari 3 pahlawan. Lawan yang diatur untukmu oleh nenek moyang kita kali ini adalah 2 orang suci." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kalahkan saja yang terkuat." Guru yang bijaksana itu mengangguk. "Ya." Ye Guan sedikit mengangguk. "Tidak apa-apa, jangan buang waktu." Guru yang bijaksana tersenyum dan berkata, "Kami, para leluhur, juga berpikir demikian." Ye Guan tiba-tiba berkata, "Pertarungan yang adil." Guru yang bijak mengangguk. "Pertarungan yang adil? Tentu saja, benda suci apapun dapat digunakan. Anda bisa menggunakan jimat apapun." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke. Karena Anda berada di wilayah orang lain, tentu saja Anda harus mematuhi peraturan orang lain." Guru yang bijak berkata, "Kalau begitu Tuan Ye, silakan turun dan istirahat dulu. Saya akan mengirim seseorang untuk mengantar Tuan Ye ke tempat kompetisi besok." Ye Guan mengangguk, lalu berbalik dan pergi bersama Qingzi. Melihat Ye Guan pergi, Tuan Zi terdiam beberapa saat, lalu berbalik dan pergi. Pada saat ini, banyak jenius dan monster dari seluruh klan Xianling bergegas menuju kota kuno Xianling, karena tidak ada yang mau melewatkan kompetisi ini. Pewaris Tuhan, dalam pandangan mereka, kedatangan Ye Guan adalah sebuah provokasi. Pada saat ini, seluruh suku Xianling bersatu tidak seperti sebelumnya. Membalas, di puncak gunung, Ye Guan berdiri di tepi tebing, matanya sedikit terpejam, dan angin sepoi-sepoi bertiup, yang sangat menyegarkan. Di sampingnya ada Qingzi. Qingzi menoleh untuk melihat Ye Guan. Tuan Ye juga ingin bertengkar. Ye Guan mengangguk. "Ya." Qingzi tersenyum dan berkata, "Orang yang mengambil tindakan besok adalah putra suci atau nyonya suci. Mereka tidak akan mengecewakan Tuan Ye." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya harap begitu." Qingzi ingin berbicara tetapi berhenti. Ye Guan menoleh untuk melihat Qingzi dan berkata sambil tersenyum,
jika ada sesuatu, tidak masalah. Kingzi berkata dengan suara yang dalam, Tuan Ye, Tuan Fangcai berkata bahwa benda suci apapun dapat digunakan. Faktanya, di masa lalu, penggunaan benda suci tidak diperbolehkan di Neibi, karena benda suci seringkali sangat mematikan dan mudah digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Tapi kali ini kamu diperbolehkan menggunakan benda suci. Kamu harus berhati-hati. Ye Guan tersenyum dan berkata, terima kasih atas pengingatnya. Kingzi tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan gelang hijau perlahan melayang di depan Ye Guan. Ye Guan sedikit bingung. Apakah ini? Kingzi tersenyum dan berkata, inilah yang awalnya diberikan Deyu kepadaku. Namanya gelang Senyu. Gelang ini berisi kekuatan khusus. Kamu dapat menyimpannya untuk pertahanan diri. Ye Guan menggelengkan kepalanya, Nona Kingzi, aku tidak membutuhkannya. Kingzi mengerutkan kening. Kenapa? Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit. Jika sukumu tahu bahwa kamu memberiku benda suci, tahukah kamu apa yang akan terjadi padamu? Kingzi terdiam. Ye Guan melanjutkan, Nona Kingzi, saya tahu niat baik Anda dan memahami kesulitan Anda. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Ini adalah masalah antara saya dan leluhur. Dan saya juga dapat meyakinkan Anda bahwa, bagaimana caranya nenek moyang perlakukan aku. Aku akan perlakukan nenek moyang. Kingzi tetap diam. Dia tahu bahwa jika putra suci dan nyonya suci dari suku leluhur memerintahkan mereka untuk berhenti, dia juga akan berhenti. Jika putra suci dan nyonya suci memiliki niat membunuh terhadapnya, dia pasti juga memiliki niat membunuh. Akankah ini menjadi pertarungan hidup dan mati? Kingzi menoleh untuk melihat ke langit, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Karena ini adalah pertarungan hidup dan mati para leluhur. Ini tentang kehormatan para leluhur. Mereka yang berpartisipasi dalam perang tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Kerugian ini akan menjadi rasa malu. Rasa malu yang tidak akan pernah bisa dihilangkan. Bukan hanya rasa malu mereka sendiri, tetapi juga rasa malu para leluhur. Oleh karena itu, lawan pasti akan menang bagaimanapun caranya. Kingzi menoleh untuk melihat Ye Guan dan tidak berkata apa-apa lagi. Meski berteman dengan Ye Guan, sejujurnya, jauh di lubuk hatinya, dia tetap berharap suku Xianling akan menang. Bagaimanapun, dia adalah anggota suku Xianling, dan dia tidak akan ragu untuk memilih sukunya sendiri sebelum bangsanya berada dalam masalah. Tentu saja, dia juga tidak ingin Ye Guan mati. Dan dalam pertempuran ini, akankah klan Xingling benar-benar bertarung secara adil dengan Ye Guan? Bersambung.